Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulani Fadila Ulfa dengan NIM 1219230038 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW. Sektor real tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi Islam. Sektor real itu sendiri adalah sektor yang dapat dilihat secara fisik. Itulah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam harus selalu terikat dengan sektor real, sedangkan dalam ekonomi konvensional dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor real. Saat pertama kali sampai di Madinah, Rasulullah menyadari bahwa pentingnya membangun pondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Oleh sebab itu, beberapa inisiasi yang telah baginda Nabi Muhammad SAW lakukan di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat keislaman atau Islamic Center. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar dapat saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, membangun pasar. Hal ini dikarenakan karena pada saat itu pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi. Berikut ada beberapa anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk dorongan dari Nabi Muhammad SAW adalah mendorong para kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang giat bekerja. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat yang paling utama, namun dunia juga tidak boleh ditinggalkan. Bagi para pengusaha, beliau juga berpesan agar memperlakukan para pekerja dengan baik sebagaimana berlaku kepada diri sendiri. Pada zaman Nabi, aktivitas perdagangan sudah menjadi mata pencaharian. Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang pedagang. Beliau tidak hanya seorang pedagang yang mencari keuntungan, namun membangun kepercayaan agar orang-orang mau membeli barang dagangannya. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan agar menghindari hutang. Namun begitu, berhutang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Ihya al-Mawad dan Iqta adalah instrumen keuangan publik Islami untuk mendorong manusia agar menyebar ke berbagai penjuru untuk mengoptimalkan lahan kritis atau tidak produktif. Di antara risalat Nabi Muhammad SAW adalah larangan riba, karena riba adalah dosa besar. Di awal hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat belum memiliki anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Berikut beberapa anggaran dalam menjalankan pemerintahan. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam. Yang kedua, fai'. Fai' merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. Yang ketiga, khoroj. Khoroj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaybar ditaklukkan. Yang keempat, kafarot. Kafarot merupakan denda yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Yang kelima, jizyah. Jizyah adalah uang yang wajib dibayar oleh kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan ahlul kitab. Selain itu, keuangan negara juga bersumber dari keuangan sosial seperti infak, zakat, dan wakaf. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan mengenai konsep keuangan publik, bahwa semua harta negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Syarat dalam melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar berasal dari Romawi dan dirham berasal dari Persia. Terkait dengan intervensi pasar, Nabi Muhammad SAW jelas menolaknya. Dalam ilmu ekonomi, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, penetapan harga oleh pemerintah tidak diperkenankan dalam Islam. Dalam masalah infrastruktur, Nabi Muhammad memberikan tanah kepada masyarakat untuk membangun pemukiman, memperluas jaringan komunikasi, dan memperhatikan jaga pos serta memerintahkan untuk memperbaikinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.